Kesultanan Pasai juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berkuasa dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, lebih tepatnya di kota Lok Sumai, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang laksamana dari Mesir. Nazimuddin kemudian mengangkat Marah Silu sebagai pemimpin pertama Samudra Pasai dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Kendati demikian, Marah Silu yang diakui sebagai pendiri dan pemimpin pertama Samudra Pasai. Sementara raja atau sultan yang berhasil membawa Samudra Pasai pada puncak kejayaan yaitu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang berkuasa dari tahun 1326 sampai 1345. Bukti keberadaan kerajaan Samudra Pasai dapat ditemukan dari catatan Marco Polo dan catatan Ibnu Battuta. Bagaimana sih proses masuknya Islam? Kerajaan Samudra Pasai berada di pesisir Sumatera bagian utara Aceh. Lokasi ini bahkan terjauh dari Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional antara Cina dan India. Membuat wilayah ini dimanfaatkan dengan baik sehingga kerajaan Samudra Pasai juga banyak dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negara seperti Cina, Arab, India, Persia, dan Siam yang menyebabkan kontak langsung antara umat Islam dan pribumi yang menyebabkan menyebar luasnya agama Islam di kerajaan Samudra Pasai, di mana pusat perkembangan agama Islam yang terjadi di kerajaan ini juga menghadirkan karya tulis terbaik dengan memanfaatkan huruf Arab untuk menulis bahasa Melayu. Samudra Pasai berkembang antara tahun 1270 dan 1275 atau pertengahan abad ke-13. Terletak lebih kurang 15 km di sebelah timur Lok Seumawe, Nangroe Aceh Darussalam. Dengan sultan pertamanya bernama Sultan Malik As-Saleh wafat tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Hal ini dapat terjadi karena penerimaan dan perkembangan Islam di kerajaan ini sangatlah cepat. Strategi dakwah yang dilakukan sehingga Islam dapat berkembang dengan pesat di kerajaan ini yaitu yang pertama adalah dengan berdagang. Bagaimana tidak, kerajaan Samudra Pasai merupakan pusat perdagangan di Selat Malaka. Hal ini menyebabkan kerajaan Samudra Pasai didatangi oleh pedagang-pedagang dari luar, salah satunya yaitu dari Arab, Gujarat, dan Persia. Para pedagang tersebut, selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Salah satu pendatangnya juga merupakan salah satu orang yang sangat taat beragama Islam, yaitu Ibnu Battuta. Selain Ibnu Battuta, ada juga Marco Polo. Mereka merupakan seseorang yang menyebarkan Islam di kerajaan Samudra Pasai. Tak cukup dari perdagangan, kerajaan Samudra Pasai menjadi lebih berkembang karena banyaknya para pedagang yang menikahi permasyuri dan juga para putri raja. Hal ini menyebabkan perkembangan Islam menjadi semakin cepat dan berkembang. Bahkan, kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan yang menjadi pusat perkembangan Islam di Nusantara. Salah satunya mengenai pernikahan antara putra-putri sultan dari Samudra Pasai dengan Malaka. Hal ini menyebabkan lahirnya kerajaan Islam Malaka pada awal abad ke-15 yang dimulai dengan pemerintahan Prameswara. Strategi selanjutnya adalah melalui pendidikan. Setelah menjadi kerajaan Islam, banyak sekali tokoh-tokoh yang dapat menyebarkan agama Islam. Hal ini menyebabkan Islam menjadi lebih berkembang dan lebih pesat perkembangannya. Selanjutnya adalah kesenian. Kesenian merupakan kegiatan dakwah secara langsung yang dilakukan melalui pertunjukan atau yang ditontonkan. Tentunya, dalam pertunjukan tersebut tidak lupa disisipi dengan ilmu-ilmu ataupun agama Islam, sehingga Islam dapat diterima oleh rakyat pribumi tanpa adanya paksaan. Kemudian ada tasawuf. Tasawuf merupakan ilmu yang mempelajari mengenai ketenangan jiwa dan dibuktikan di kerajaan Samudra Pasai dengan adanya acara-acara yang bernuansa Islam. Terakhir adalah politik.
di mana kebanyakan rakyat pribumi baru mau dan bisa masuk Islam setelah mengetahui bahwa rajanya telah memasuki Islam terlebih dahulu. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi yang dialami oleh Kerajaan Samudra Pasai dapat kita sebut sebagai perkembangan dalam beberapa aspek. Aspek tersebut diantaranya adalah aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Para pedagang asing yang singgah di Malaka banyak diantaranya tinggal sementara untuk mengurus perdagangan dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Pedagang Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab selain berdagang mereka juga sekaligus melakukan penyebaran agama Islam. Pengaruh Islam pada Samudra Pasai terlihat dari perubahan aliran Syiah menjadi Syafi'i yang mengikuti perubahan di Mesir. Saat itu di Mesir sedang terjadi pergantian kekuasaan dari dinasti Fatimah beraliran Syiah kepada dinasti Mameluk yang beraliran Syafi'i. Dalam perkembangannya, aliran Syiah di Samudra Pasai disesuaikan dengan adat istiadat setempat, sehingga kehidupan sosial masyarakat merupakan campuran Islam dengan adat setempat. Perekonomian Kerajaan Samudra Pasai. Pasai merupakan kota dagang, mengandalkan lada sebagai komoditas andalannya. Dalam catatan Mak Huan, disebutkan 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangan, Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya. Mata uang ini disebut dirham atau dirham, yang dibuat 70% emas murni dengan berat 0,60 gram, diameter 10 mm, mutu 17 karat. Sementara, masyarakat Pasai umumnya telah menanam padi di ladang yang dipanen 2 kali setahun, serta memiliki sapi perah untuk menghasilkan keju. Sedangkan, rumah penduduknya memiliki tinggi rata-rata 2,5 meter yang disekat menjadi beberapa bilik dengan lantai terbuat dari bilah-bilah kayu, kelapa atau kayu pinang yang disusun dengan rotan, dan di atasnya dihamparkan tikar rotan atau pandan. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai permasalahan apa yang terjadi di Kerajaan Samudra Pasai. Nah, permasalahan pasti ada di kerajaan tersebut. Nah, di sini penyebabnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, eksternal. Nah, di sini kita akan membahas penyebab faktor internal terlebih dahulu. Konflik di lingkungan istana. Konflik internal di lingkungan istana disebabkan oleh perebutan kekuasaan antara keturunan Sultan Pasai. Konflik ini telah muncul sejak abad ke-14 Masehi. Munculnya pemberontakan diakibatkan adanya pertikaian antara keluarga istana berdampak pada munculnya pemberontakan di Samudra Pasai. Pada perkembangannya, Samudra Pasai meminta bantuan kepada Kesultanan Malaka untuk memberantas pemberontakan tersebut. Nah, lalu kita akan membahas penyebab faktor eksternalnya. Serangan Kerajaan Majapahit pada tahun 1345 sampai 1350. Penyerangan Majapahit didasarkan atas perlakuan tidak pantas dari Sultan Ahmad Malik Az-Zahir terhadap putri Kerajaan Majapahit yang bernama Raden Galuh Gemerencang. Pasca serangan Majapahit, Samudra Pasai masih eksis sebagai kerajaan vasal atau bawahan dari Majapahit. Munculnya Kesultanan Malaka. Munculnya Kesultanan Malaka pada abad ke-15 Masehi mampu melemahkan dominasi sektor perdagangan Samudra Pasai di kawasan Selat Malaka. Serangan Portugis terhadap kawasan Malaka pada tahun 1511, Portugis menyerang kawasan Selat Malaka dengan membawa 15 kapal dan 16.000 pasukan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Dapat disimpulkan kerajaan Samudra Pasai mengalami penurunan dalam beberapa bidang yang dimanfaatkan oleh Gajah Mada. Kerajaan Samudra Pasai melakukan beberapa pencegahan seperti mengirim pada para pasukan untuk mempertahankan kerajaan Samudra Pasai walau berakhir dengan kehancuran.
Salah satunya adalah makam Sultan Malik Al-Saleh atau Merasilu, pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Makam dengan angka 1297 Masehi ini diklaim sebagai batu nisan tertua yang ditemukan. Selain yang saya sebutkan tadi, ada beberapa lagi yang telah ditinggalkan oleh kerajaan Samudra Pasai. Di antaranya yaitu mata uang berupa dirham, stempel kerajaan, dan juga naskah-naskah peninggalan.